Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah Allah pertemukan kita malam ini. Mudah-mudahan malam ini malam di mana kita bisa saling mengingatkan, saling belajar, mengingat kisah-kisah para nabi yang kebetulan topiknya memang mengenai kisah-kisah para nabi dan ini adalah seri. Jadi kita sudah membahas Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Sith alaihissalam, nabi yang tidak banyak orang Muslim mengenalnya. Malam ini kita lanjutkan dengan beberapa kisah Nabi berikutnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pesannya, karena pesan dan risalahnya lah kita dan para sahabat sampailah ke telinga dan ke lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, saya launch dulu ininya, PowerPoint-nya. Biasanya saya update dulu sebelum ini. Saya lupa mengupdate, insya Allah masih benar. Oke, share screen. Pak Adi di mana sekarang Pak Adi? Posisi? Di Jakarta gagal terbang. Masih di Jakarta, gagal terbang. Gak lulus Gagal ujian. terbang. Oh gitu. Gak lulus Gak lulus ujian. Nilainya kurang 2. Harusnya 35. Nilai saya cuma 33. Jadi nilai apa nih? deh. Nilai apa? Nilai CT. Oh gitu. PCR test. Nilai PCR test. Berarti negatif? Apa positif? Jadi ya sudah. Ya positif, slightly positif gitu. Di atas 30. Dari 30 itu sebenarnya lebih karena kecapean, terus ada di lingkungan. Ibaratnya kalau orang merokok itu merokok pasif gitu. Ada nikotin dalam paru-parunya. Terus, tapi dia tidak merokok gitu. Siap. Gitu ya. Baik, kita kemarin sudah sampai ke Nabi Adam dan Nabi Sith alaihissalam. Kemudian, nah sebelumnya saya mau nanya dulu nih, di screen yang kita baca sekarang, saya tulis iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi Adam itu Nabi, Nabi Sith itu Nabi, Idris itu Nabi, ada Nabi ada Rasul. Kira-kira ada yang masih ingat nggak perbedaan antara Nabi sama Rasul? Kalau saya ingat, kalau Nabi itu ya apa ya, jumlahnya banyak, tapi keistimewaan Rasul itu mereka dapat wahyu langsung dari Allah. Misalkan kayak Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus Nabi Musa ya Pak. Ya. Kalau ini Pak Imam satu lagi, ini ada 2 Pak Imam jadinya nih ya. Oh gitu ya. Satu Imam Bahaki, ini Mas Imam. Saya Imam aslinya Imam Bukhari Pak. Oh Imam Bukhari, Masya Allah, keren. Ada Imam Bahaki, ada Imam Bukhari. Iya Imam Makau aja Pak. Imam Makau. Saya perkenalkan Pak Didi. Ini teman saya yang di Makau Pak Didi. Oh Masya Allah. Okay. Ya. Selamat bergabung. Saya tadi sambil ini udah lama di Makau? Hampir 7 tahun Mbak. Saya dari 2015. Berarti kenal sama Mas Tamrin berarti ya? Iya, kenal ketemu di masjid gitu aja sih kenal sih. Sama Mas ini juga kenal berarti. Siapa? Siapa ya penggiatnya jemaah tabligh itu? Siapa namanya? Siapa ya? Saya dulu Tanto. Ada 2 kan pilot kan di situ. Mas Pak Tanto. Ya, Pak Tanto. Kenal tapi dulu yang paling aktif itu sama Pak ini sih Bang Rifan ya Pak Cik, kita yang ngajinya ya. Oh ya. Ya, Pak Tanto ya kenal tapi enggak terlalu close Pak Cik. Belum pernah ikut ngaji bareng belum Pak Tanto. Baik. Jadi kita teruskan ini jadi tapi pertanyaan saya belum terjawab nih. Belum terjawab, sudah dijawab sama satu orang. Yang ini yang Pak Imam Hongkong ini ada Imam Hongkong. Imam Hongkongi sama Imam Makawi. Tapi mungkin sekedar ini menambah wawasan saja kan. Jadi memang Imam Bukhari itu kan sebenarnya imam dari kota Bukhara.
Imam Bukhara. Baihaqi juga imam dari kota Baihaq, katakan. Imam Nawawi imam dari kota Nawa. Imam Basri, Imam Hasan Basri misalnya kan Hasan Basri itu Iya. Hasan dari kota Basra. Basra. Jadi tempat tinggalnya. Jadi benar, jadi Imam Makawi dengan Imam Hongkongi. Oke. Julukan baru dah. Jadi Imam Hongkongi kira-kira bisa bantu perbedaan antara Nabi sama Rasul. Kalau Rasul itu dia membawa risalah, mendapatkan risalah dari Allah. Ah, Kalau Nabi, dia menjalankan risalah dari Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, kalau yang di screen ini Nabi Adam. Nabi Adam ini siapa? Risalah Nabi apa yang dijalankannya? Kalau sebelumnya Kalau Nabi Adam Nabi Adam berarti Rasul dong berarti ya? enggak, dia Nabi. Nabi ya? Ya, kan kelihatan tuh di screen saya tulis Nabi. Oh, Oke, ya, saya tahan aja dulu. iya, iya, Kalau iya. nabi itu Pak satu Adi, gimana lingkungan Pak Adi? sempit, kalau rasul itu untuk satu kaum, satu generasi gitu. Enggak, semua Nabi Satu Adam juga satu kaum. kaum Kaumnya juga yang kecil. bangsa. Kaum juga ya. Iya, Kecil kaum juga ya. juga. Ya lah, saya jalanin dulu. Kita masuk dulu ke Kalau nabi nggak ada gitu. kita kenalan dulu sama Nabi Idris alaihissalam. Jadi sekilas saja, ini saya pernah gambarkan, tapi mungkin bisa kita acukan lagi ya. Jadi ini Nabi Adam. Nabi Adam itu anak pertamanya Seth, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, keturunan kelimanya Nabi Idris. 1, 2, 3 dari Idris, jadi cucunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari Nabi Nuh, 10 keturunannya Nabi Salih. Kalau dari saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keturunannya dari Nuh itu Nabi Ibrahim. Ya, jadi insya Allah kita malam ini Nabi Idris dan Nabi Nuh, mungkin bisa Nabi Saleh atau Nabi Ibrahim tergantung, tapi mungkin sambil ini. Kemudian balik lagi ke ada pendatang baru masuk, selamat bergabung. Oke, kita masuk ke Nabi ini ya, ke Nabi Tumas Wahyu ya. Ya, kita masuk ke Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu nggak banyak kisahnya. Kalau di Quran, kalau misalnya kita baca waskur fil kitab, ya, dan ceritakanlah kepada mereka kisah Idris, ya, kata-kata Idris, ya, di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah, nih kan, mana pulpen saya, sorry. Kata-katanya innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi itu nabi. Jadi Nabi Idris itu nabi karena di dalam Al-Quran sendiri spesifik Allah menyebut ini nabi, Allah menyebut ini rasul. Kayak misalnya Nabi Isa itu rasul. Jadi Isa itu dia rasul. Jadi secara umum setiap rasul pasti nabi belum tentu rasul. Itu kita pegang dulu ya. Dan kami telah mengangkatnya warafa'na, rafi itu tinggi, makanan tempat 5, dia itu tempat yang tinggi. Jadi Allah menyebut kisah Nabi Idris, dan seperti biasa nabi-nabi itu tidak banyak kisahnya secara, makanya tidak bisa kita sebut biografi, tidak bisa kita sebut sirah, karena dia snippet ceritanya kadang di ayat ini, kadang di ayat ini. Dan Nabi Idris ini tidak banyak disebut. Nah itu tadi, dan ceritakanlah ini masih belum saya delete, harusnya saya delete itu. Jadi, dan ingatlah wa Ismail wa Idris wa Zulkifli. Jadi ada nabi, tiga nabi disebut nih, Ismail, Idris dan Zulkifli. Kullimin sabirin. Jadi Nabi Idris ini disebut Allah nabi yang sabar. Nah, apa kisah Nabi Idris ini? Sekilas saja, Nabi Idris ini lahirnya di kota Babylon. Babylon itu modernnya sekarang Irak ya. Jadi ketika Nabi Idris hidup, itu Nabi Adam dan Nabi Sith alaihissalam masih hidup. Jadi dia ada keturunan kelima dari Nabi Adam. Nabi Adam, kemudian Nabi Seth, kemudian anaknya Seth, kemudian cucunya Seth, dan kemudian Nabi Idris. Jadi Nabi ini adalah Nabi yang pertama kali menggunakan pena.
Jadi pulpen itu pertama kali Nabi Idris. Jadi pertama kali manusia belajar. Jadi ini kita belajarnya justru dari agama, berarti dia dikutip dari Al-Quran atau dari hadis. Kalau mungkin nanti penemuan sejarah menemukan, oh manusia sudah menulis ribuan tahun yang lalu, sekian ribuan tahun lalu, kita tidak bisa membandingkannya karena satu historis sifatnya, satu lagi datangnya ini revelation, berarti datangnya dari Allah. Dan itu di hadis disebut bahwa Nabi Idris itu adalah Nabi yang menggunakan pena pertama sekali. Kemudian Nabi ini juga lah yang pertama kali sudah belajar gerakan bintang. Jadi kalau kita melihatnya di zaman-zaman dulu itu, kalau kita lihat misalnya fala uqsimu biqawani'in nujum kan. Jadi zaman dulu itu orang Quraisy kalau mau pergi travel itu mereka malam-malam melihat tuh, oh ini bintang ini, karena bagi mereka bintang itu jadi cahaya karena nggak ada lampu jalan kan. Jadi bintang-bintang itu menentukan arah, semua juga menentukan penerangan jalan sama untuk menentukan arah. Makanya dia disebut dengan astronomi, bukan astrologi, astronomi. Jadi astar dari kata atas astro atau aster itu dalam bahasa Latin artinya bintang. Kalau dalam bahasa Arabnya nujum atau najm. Ahli nujum bukan ahli sulap, tapi orang yang punya kemampuan dalam perbintangan. Kemudian juga Nabi yang pertama kali menggunakan alat bantu timbangan, dan adalah Nabi yang diperintahkan Allah untuk berjihad pertama kali. Jihad lawan apa ya? Mungkin ada musuhnya atau apa, jadi pertama kali. Jadi kisah jihad itu sudah ada sejak Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, jadi memang tanah Mesir, tanah Timur Tengah itu memang tanahnya para nabi ya. Jadi Nabi Idris itu adanya di Mesir sekarang, dan Nabi Idris ini kisahnya dikisahkan dia meninggal di langit keempat. Jadi dia bertemu dengan malaikat, kemudian dia minta diangkat jadi ini memang masuk ke areal gaib. Dia minta diantar ke atas, kemudian diajak sama malaikat ke langit keempat. Jadi ini dan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Jadi kalau mungkin masih ingat langit pertama Nabi apa, kemudian langit yang ketujuh itu langit Nabi Musa, kemudian yang keempat itu Nabi Yahya dan Nabi Isa, yang ketujuh Nabi Musa, kemudian yang keenam Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Idris itu dia ketemu di Nabi Idris di langit keempat. Ya. Jadi kisahnya nggak banyak, jadi saya ambil snippetnya aja. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu saya nggak nulis Nabi di sini, saya nulis Rasul. Jadi, siapa Rasul pertama? Ada yang bisa jawab, siapa Rasul pertama? Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Siapa Rasul terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi Rasul pertama adalah Nuh. Ya, nah kisah Nuh ini, Nabi Nuh cukup banyak disebut dalam Al-Quran kan, bahkan ada satu surat. Jadi jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam itu kurang lebih 100 tahun. Di jaraknya 10 abad. 10 abad itu 100 tahun ya? Ya, 100 tahun ya. Kemudian, 1000 tahun, 10 abad. 1000 tahun, sorry, lebih 10 bukan abad kali, milenium ya. 10 milenium kali ya. Dekade, kalau ada 10 tahun 100. dekade kan, 10 dekade berarti 100 tahun kan? Ini abad 100, berarti 1000 Ya, tahun. berarti kalau 10 abad 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Jadi 1000 tahun setelah Nabi Adam meninggal, 1000 tahun setelah Nabi Adam meninggal, baru ada Nabi Nuh. Jadi itu maksudnya. Nah, apa dosa pertama sekali yang ada pada manusia? Dosa pertama sekali itu adalah dosanya iblis, kan sombong. Dosa manusia pertama kali itu adalah pembunuhan, yaitu ketika anaknya Nabi Adam, Qabil, itu membunuh Habil. Ya. Kemudian kita cerita waktu Nabi Sith alaihissalam, mungkin selamat datang Mas Yesa. Assalamualaikum. Jadi, masih ingat dosanya umat manusia ketika di Nabi Sith alaihissalam, masih ingat dosa apa? Musik Kemudian berbaur kemudian melakukan zina. Jadi zina itu pertama kali itu sudah ada sejak Nabi Sith alaihissalam ya.
Dan semua dosa-dosa sampai lahirnya Nabi Adam, semua dosa-dosa itu sifatnya tidak ada yang syirik. Jadi masih sifatnya dosa yang berhubungan dengan manusia dan muamalah seterusnya. Jadi membunuh, kemudian zina, itu udah ada. Ya. Nah, di Nabi Nuh inilah pertama sekali manusia melakukan syirik, yaitu menyembah berhala. Dan nama-nama berhalanya disebut di dalam Al-Quran, yaitu Wadan, Suwan, Yaguta, Yaugan, Nasran. Sampai pentingnya nama Tuhan-Tuhan mereka ini itu disebut dalam Al-Quran. Nah, Tuhan-Tuhannya ini itu jadi pelambang kekuasaan. Jadi mungkin Wadan itu kuasa, Suwan itu kekuatan, Yauga itu kecantikan, Nasran itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat orang Hindu, Hindu itu kan sebenarnya banyak sekali. Kalau kita tanya orang Hindu siapa Tuhan ya, mereka nggak pernah mengaku satu Tuhan, dua Tuhan, banyak Tuhannya. Nah, kadang-kadang ada Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sebenarnya kata-kata dewa, dewa itu artinya Tuhan. Nah, kalau terjemahan antara God, jadi dewa itu kalau bahasa Sanskertanya atau diva atau deva, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu God. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kehinduan, yang disebut dengan dewa atau mungkin apa yang di dalam Yunani, dewa perang, dewa laut, dewa ini, dewa kekuasaan, dewa kehancuran, dewa membuat, dewa. Jadi selalu kesannya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh yang namanya Tuhan itu satu Tuhan sendiri gitu. Ya, jadi itu yang makanya di hampir semua kisah-kisah kesyirikan atau ketuhanan itu pasti ada dewanya macam-macam, ada dewa, dewa ini dan seterusnya. Nah, begitu mulai dari Nabi Nuh itu orang-orangnya ada dewa kekuasaan, dewa kekuatan dan seterusnya. Siapa sebenarnya dewa-dewa ini? Dewa-dewa ini asalnya adalah orang-orang yang soleh. Dia orang soleh, dia orang baik, ya kan? Nah, kemudian orang baik ini kemudian meninggal. Setelah dia meninggal, orang keturunan satu ke dua keturunan sebelumnya, oh itu kan kakek kita, dia orang baik, dia orang soleh, gini. Harus dong kita hargai dia. Ayo, yuk kita buat patungnya, gitu kan. Dibuatlah patungnya. Kemudian generasi berikutnya melihat, oh itu patung itu siapa? Oh patung orang ini, memang kita harus hormat sama dia. Kok taruhnya di sini? Taruhnya di tempat ini dong, di tempat sholat atau kalau di Ka'bah itu di dekat Ka'bah, masukin ke dalam Ka'bah gitu. Kemudian, oh kok cuma di ini, kita harus nunduk dong kalau ngelihat. Dan lama-lama seterusnya akhirnya yang tadinya dihormati, dihargai, dan akhirnya disembah. Nah itulah sifatnya manusia. Pernah dengar kisah nggak? Ada kisah, saya lupa siapa yang menceritakan, saya nggak ada catatan ini, semua impromptu semua ini. Jadi pernah ada seseorang, dia berjalan dengan anjing ya. Kemudian zaman dulu orang biasanya jalan bawa anjing kayak misalnya Ashabul Kahfi kan. Jadi orang berjalan sama anjingnya. Kemudian dia sampai di satu tempat, anjingnya sakit. Kemudian anjingnya kemudian mati. Habis itu dia sedih kan, dia terus berjalan. Dia berjalan sampai ke tujuannya, kemudian dia balik sana dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian, mungkin lebih 4 tahun, 5 tahun kemudian, dia pingin balik ke kota tempat dia pergi dulu 5 tahun yang lalu. Pergilah dia jalan ke kota itu. Waktu dia jalan, dia mikir, oh dulu anjing saya mati 5 tahun yang lalu gitu. Sebab saya lewat kali masih ada kuburannya, iseng aja dia. Pas dia jalan, tiba-tiba dari jarak jauh, kok lihat ada orang rame. Orang berdoa keliling, kan? Orang berdoa, kemudian dia melihat, oh ada orang rame-rame berdoa, bawa sesajen, bawa ini gitu. Dia bingung ada apa nih gitu ya. Oh ini apa? Kuburannya para wali gitu ya. Oh iya, ada apa? Dulu pernah di daerah kami banjir, semua daerah kami kebakaran atau apa, banjir, semua kebanjiran kecuali kuburan ini gitu. Kuburan ini nggak basah-basah, pasti ini kuburan orang soleh gitu ya. Makanya kami melakukan takziah ke sini, melakukan ziarah kubur. Gitu ya. Habis itu bilang, bukan, ini anjing saya yang mati 5 tahun lalu. Gitu. Jadi gitulah manusia itu. Jadi suka sama cerita-cerita yang gaib, dan itu memang salah satu ancam. Makanya ziarah kubur itu harus hati-hati karena banyak sekali manusia. Siapa yang pernah terakhir ke Guangzhou?
kalau Mas Andi udah tahu cerita saya nih. Sampai pernah ke Guangzhou, ke kuburannya yang katanya kuburan um, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada tahu nggak? Hah? Saya pernah ke sana. Pernah ya? Nggak, Ya, itu tahu kalau itu bukan kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas. bukan ya. Bukan. Terus Tahun di berapa mana, ke, Pak? tahun berapa ke situ? Sekitar 8 tahun yang lepas. Oh, 8 tahun. 7. Oh, udah lama. Kalau 5 tahun yang lalu ke situ atau 4 tahun yang lalu ke situ, itu dikasih cover warna hijau. Habis itu di situ ditaruh Quran, di situ orang bisa ngaji di situ, kemudian ada, dan itu ternyata kuburan palsu. Jadi pemerintah Cina karena menghargai pernah didatangi, katanya didatangi, walaupun itu sebenarnya tidak terbukti secara sejarah, mereka buat kuburan replikanya. Tapi orang banyak datang ziarah ke sana, kemudian melakukan tawaf. Jadi udah ada yang melakukan tawaf keliling kuburan itu di situ. Itulah jadi itulah ininya, dosa syirik pertama sekali itu adalah dosa syirik di zamannya Nabi Nuh. Manusia, itu jadi peringatan buat kita, manusia itu gampang sekali. Dan saya cerita saat ini ya, saya 2 atau 3 hari lalu baru saja dilaporkan oleh saudara sepupu saya yang salah satu keluarga terdekat saya di Indonesia tuh terperosok juga karena ada beberapa ustadz yang terkenal. Ternyata ustadznya agak, saya nggak usah sebut namanya, pokoknya dia terkenal di YouTube. Ternyata dia mengajarkan bertemu dengan orang meninggal katanya, tapi dia nggak cerita di YouTube dia, tapi kalau sama orang golongan tertutupnya dia bilang, oh kita bisa ngobrol sama orang meninggal dan seterusnya. Jadi memang berbahaya, memang sesuatu yang kuburan, yang ini orang meninggal, orang soleh dikaitkan tuh, itu adalah satu celah yang diajarkan oleh iblis untuk membuat manusia terjerembab masuk ke dosa syirik. Makanya hati-hati. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh pendekatan dakwahnya adalah intelektual, jadi dia bilang lihat tuh alam, ya kan? Kemudian alam itu pasti ada penciptanya. Jadi sama kayak Nabi Ibrahim kan, dia lihat ini matahari, wah, ini pastilah Tuhan katanya. Kemudian besoknya malam matahari hilang. Begitu juga dengan bulan. Itu sebenarnya bukan Nabi Ibrahimnya yang melakukan hal itu, tapi Nabi Ibrahim mengajak berpikir umatnya. Begitu juga dengan Nabi Nuh, pendekatannya sama, pendekatannya dakwah intelektual. Ya. Jadi inilah di Al-Quran nama-nama berhalanya, yaitu waqala la tazarunna ahli apa nih, dan janganlah kamu sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula kamu meninggalkan, ini namanya Wad, Suwa, Yagud, Yakur, dan Nasar. Itulah namanya nama-nama berhalanya di Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berikutnya, maka berkatalah pemimpin-pemimpin mereka, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa. Jadi mereka sudah yakin ini Nabi sebenarnya, tapi mereka mendustakan Nabi. Jadi itulah yang disebut dengan mendustakan. Mendustakan itu kafir itu, atau mendustakan itu adalah dia sudah melihat tanda-tandanya, dia sudah tahu ini benar, tapi dia malah dia hina, dia dustakan, dan malah dia tipu. Tidak mungkin Nabi seperti ini, kamu kayak kami juga gitu, kamu ke pasar, kita ke pasar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ininya. Baik, berikutnya kisah Nabi Nuh ini yang saya ambilnya cuplikannya. Jadi kemudian para petinggi orang di zaman Nabi Nuh itu, oke, kami mau masuk Islam, asal syaratnya satu. Itu kan banyak tuh yang masuk Islam tuh orang-orang miskin tuh. Kami tidak mau bergaul sama mereka. Jadi ada kesombongan di sana. Jadi itulah tawaran, kami mau masuk Islam, tapi yang orang-orang miskinnya, orang-orang lemah nih, kami nggak mau bersama mereka. Jadi macam-macam ini mereka. Kemudian itulah Nabi Nuh alaihissalam, dia terus berdakwah, walaupun dihina, kemudian dilecehkan, kemudian terakhir apa? Kekerasan. Nah ini udah mulai terasa perbedaan antara Nabi sama Rasul sekarang. Ya, ini Nabi Nuh ini adalah Rasul. Ya, kemudian penghinaan, pelecehan, kekerasan. Nanti kalau mudah-mudahan setelah Nabi Nuh ini sudah bisa membedakan apa beda Nabi sama Rasul. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam atau Rasul ini dia berdakwah hingga 950 tahun
Dan terakhir tahulah semua kisahnya mengenai perintah Allah untuk membangun kapal, kemudian Nabi Nuh membangun kapal, kemudian ngapain kamu buat kapal kok di tengah di gunung, dekat gunung ini gitu kan. Ya semua udah tahu kisahnya, kemudian terjadilah banjir. Nah, dari 950 tahun ini cuma 80 pengikutnya. Jadi kalau mau ngomong tentang siapa nabi yang paling sabar, subhanallah. Jadi makanya, aduh anak saya udah saya ajak sholat kok nggak mau-mau juga, baru setahun, baru 2 tahun, baru 10 tahun. Jangan pernah kalah, karena Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun, cuma 80 orang pengikutnya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, termasuk istri dan salah seorang anaknya itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ikut terselamatkan. Jadi Nabi Nuh itu dia nabi, istrinya kafir. Kalau Fir'aun sebaliknya, dia kafir, istrinya yang beriman. Ya. Jadi apa kata Nabi Nuh? Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan satu pun orang kafir. Karena Nabi Nuh sudah tahu, sudah 950 tahun ini orang ini hopeless lah. They don't want to be saved. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebut semua orang itu masuk surga kecuali yang nggak mau masuk surga. Jadi ini orang ini memang betul-betul tidak mau. Makanya menurut kisahnya semua orang ini meninggal kecuali Nabi Nuh dan 80 orang pengikutnya. Maka kita semua sekarang ini, selain anaknya keturunan Nabi Adam, adalah anaknya keturunan Nabi Nuh atau salah satu dari 80 orang itu. Ya. Jadi sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Jadi itulah doanya Nabi alaihissalam, this is beyond help, dan memang Allah setuju, akhirnya Allah hapuskan mereka. Jadi Nabi Nuh sendiri mengajak anaknya sampai nggak mau bergabung dan seterusnya, dan banjir akhirnya berakhir, dan akhirnya memang hilanglah semua, habislah berhala-berhala itu. Di dalam Al-Quran disebut kapalnya terdampar di suatu tempat namanya Judi. Nah, kita perlu ini ya. Ini ketika Allah terkadang tidak menyebut nama. Ketika misalnya istri Firaun, Allah tidak pernah menyebut namanya siapa. Atau misalnya ada suatu nabi yang datang suatu kaum di surat Yasin, tapi Allah tidak pernah menyebut nabinya siapa, karena Allah ingin kita mengambil hikmahnya. Misalnya Ashabul Kahfi, Allah ingin kita mengambil hikmahnya. Jangan kayak orang-orang yang anjingnya apa ya, betina atau jantan, anjingnya jenisnya apa, herder atau ini, itu nggak penting gitu. Nah, salah satunya di dalam Quran disebut bahwa kapalnya itu terdampar di suatu tempat yang bernama Judi. Kita nggak tahu di mana, ada yang bilang di India, ada yang bilang dekat sana, macam-macam ininya. Dan ketika Nabi alaihissalam mendarat, kemudian Nabi bersujud dan melakukan puasa sehari sebagai rasa syukur. Jadi puasa itu sejak Nabi Nuh sudah ada. Jadi kematian Nabi Nuh dalam kisah hadis itu Nabi Nuh menasihati anak-anaknya ke syirik. Karena ini syirik adalah dosa pertama, dan dosa pertama itu adanya di Rasul yang bernama Rasul Nuh alaihissalam. Baik, itulah kisah mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sudah kita tuntaskan dua nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis sudah, dan hari ini Nabi Idris dan Rasul Nuh. Nah, saya balikkan ke pertanyaan saya lagi. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Rasul cobaannya lebih berat, ya Pak Didi, betul? Cobaannya lebih berat, ya. Perjuangannya lebih berat. Dan ada yang umatnya ada yang kufur. Melawan kesirikan itu Rasul ya? Ya, Nabi itu dan ada syirik. ada siriknya. Salah satunya juga ada syirik. Nah, jadi dia umatnya kufur, umatnya ngelawan, dan umatnya bahkan ada yang mau membunuh. Ya, jadi pokoknya kalau dia nabi, semua pengikutnya hanteng-hanteng aja gitu. Nggak ada yang kufur, nggak ada yang ini. Tapi kalau yang namanya Rasul, makanya Nabi itu 124.000, Rasul itu cuma 313, lebih sedikit. Dan dari 313 itu 5 Rasul disebut ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk satu nabi lagi, insya Allah terakhir, yaitu Nabi Hud Pak alaihissalam. Didi, untuk yang perahu Nabi Nuh ini kan boleh tanya ya? Boleh. Untuk yang perahu Nabi Apa Nuh ini kan jenisnya, apa mereknya? enggak kan ada penemuan arkeolog itu, oh ini perahunya Nabi Nuh ini gimana kalau menurut Pak Didi? Kalau jadi Penemuan gini, itu pendekatannya kalau sesuatu yang perlu di ya udah nggak apa-apa, jadi Iya, jangan oke. misalnya mereka menemukan, mereka membuktikan memang itu, ya udah kita nggak apa-apa. Dia tidak menjadi keramat buat kita. Dia tidak menjadikan kita harus datang megang-megang ke pohonnya atau megang-megang ini ya, nggak perlu seperti itu gitu. Hanya Makanya sebagai bukti sejarah aja ya, hanya sebagai bahwa bukti kisah sejarah. itu Dia memang tidak. ada, kisah Al-Quran itu nyata gitu ya. ah. Nah, ada yang unik mengenai Nabi Nuh alaihissalam ini adalah saya pernah membaca beberapa buku-buku yang non-Muslim buat. Saya lupa sedikit, udah lama banget saya baca, bahwa kemanapun peradaban manusia ada kisah dalam legenda mereka bahwa terjadi banjir di seluruh dunia ini. Bahkan sampai ada suku-suku Red Indian yang di Amerika Latin sana, atau orang-orang suku Indian yang di Latin sana, yang mereka di tengah hutan Amazon itu, mereka tidak berinteraksi sama dunia, nggak, memang mereka tinggalnya memang suku pedalaman, suku terbelakang gitu. Jadi ekspedisi sampai ke sana, ngobrol-ngobrol cerita tuh, mereka juga menceritakan bahwa dulu itu pernah terjadi banjir seluruh dunia. Jadi ya walau alam itu mungkin kisah Nabi Nuh walau alam. Jadi hampir semua peradaban katanya pernah mendengar kisah the great flood, the great ya banjir besar. Jadi ya walau alam mungkin ini ya. Seluruh dunia itu ya Pak Didi, Ya, bukan tutup di semua dunia tutup semua katanya. Jadi tinggal ini. Jadi Kan makanya efek melelehnya kutub utara itu bukan ya? saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa Kalau mengkaitkan itu. secara sains itu Bisa jadi global warming. berarti global warming. orang-orang yang di luar jangkauan Nabi Nuh itu juga ikut tenggelam juga. Ya banyak yang berteori kan macam-macam. Jadi ada yang bilang itu pergeseran magnet bumi atau apa sehingga semua ini hancur, semua gunung-gunung es hancur, makanya walau nggak ada yang tahu pasti. Ini Jadi nanti insya Allah kalau kita semua nanti bertemu di surga, kita minta diputerin aja videonya. iya biar nggak penasaran ya. Kalau Iya. yang dari tafsir-tafsir Kalau itu nggak ada penjelasannya ya? nggak ada. Nggak ada ya. Cuma Pokoknya banjir itu aja ya. pokoknya banjir, the great wave ya, the great flood ya. Kalau di film-film kan itu kayak ya itu Armageddon atau apa gitu ya. Iya. Meteor menabrak bumi terus itu timbul banjir bandang gede itu San Francisco tenggelam itu kan. Iya. Itu baru dari laut kan. Armageddon. Nah, Armageddon itu sebenarnya ada pengertian lain lagi, tapi mungkin di topik yang berbeda itu. Ya, Kan oke. visualisasi di film-film fiksi itu kan ngambil dari cerita-cerita di Bible di apa. Ya, betul. Mungkin dari Al-Quran juga mereka ngambil. Hampir sama, ada beberapa cerita itu memang hampir sama. Nah, Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi yang menggunakan bahasa Arab pertama. Jadi ada ada 4 kalau tidak salah saya, 3 atau 4 ya, 4. Ini ada 4 dari semua nabi yang 25 disebut dalam Al-Quran itu. Ada 4 yang nabinya bahasa Arab. Ya. Sisanya tuh kalau yang di bawah Nabi Israel itu, Nabi Yakub itu semua Bani Israel. Ada Hud yang termasuk satu. Ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Muhammad itu yang pasti 3. Siapa Nabi satu lagi? Su'aib, Nabi Su'aib. Itu 4 berbahasa Arab. Ya. Jadi Nabi Hud itu dikirim ke kaum Ad. Jadi kaum Ad ini terkenal orang-orang yang memiliki fisik yang kuat dan harta yang banyak.
dan itu yang akhirnya sombong. Jadi memang kalau kita lihat negara adidaya yang sekarang siapa yang menjadi negara adidaya dengan kekuatan fisik di sini mungkin termasuk ke dalam militer, masuk ke dalamnya kekuatan teknologi, kemudian dengan uang, hartanya luar biasa kan. Nanti kalau kita lihat orang daftar orang kaya di dunia kayak Elon Musk, kayak kayak Bill Gates dan seterusnya, itu kan semua banyaknya berkumpul di daerah seperti itu. Itulah nanti akhirnya akan menjadi kesombongan dan akhirnya ketika Nabi itu mereka akan melawan Nabi dan akhirnya mereka uh, menyembah berhala. Jadi berhala itu sudah mulai ada dari sejak Nabi Nuh alaihissalam dan mungkin kemudian mereka menolak. Nah, siapa aja mereka mikir kenapa kok orang Nabi ini kok kamu yang tidak kaya, gitu. Kan harusnya orang kaya kayak kami gitu, orang yang berkuasa gitu. Akhirnya mereka menyebut Nabi Hud itu Nabi orang gila. Ya, kemudian kisah Nabi Hudnya berikutnya adalah kemudian diberikan mereka musibah. Jadi musibah itu sebagai pengingat, tapi mereka tetap saja menolak. Ya, kalau kita ingat Nabi Musa juga kayak gitu ya, hampir sama. Kemudian mereka dikirimkan musibah, hujan dan angin, tapi mereka tetap juga akhirnya musim kering sampai berakhir. Akhirnya dimusnahkanlah semua pendosa itu selama 8 hari dan 7 malam. Jadi itulah mereka dimusnahkan mereka semua karena mereka menolak untuk beriman, menolak untuk menerima Nabi Hud. Dan sisa Nabi Hud yang berikutnya adalah ada beberapa yang mengikut Nabi Hud, mereka pindah ke Yaman sekarang itu Hadramaut. Ini surat 46 yang mengatakan yudammiru kulla syai'in, ya, yang menghancurkan segala sesuatu, yaitu bi amri rabbi, dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka dihancurkan. Ya kan? Jadi angin dan hujan itu memusnahkan semua. Jadi memang kalau kita lihat Nabi Nuh, orang-orang yang melawan tidak patuh itu kemudian dimusnahkan oleh Allah dengan banjir. Kemudian kaum Nabi Hud yang menjadi pendosa dan seterusnya, Allah musnahkan mereka dengan angin dan hujan. Jadi saya ambil kemarin di peta itu, ya. Di peta itu, jadi kalau misalnya ini Saudi Arabia, ya, ini Madinah di sini, ini Riyadh, ya, ini Qatar. Jadi kurang lebih kaumnya Nabi Ad itu ke sini tuh tinggalnya. Kemudian mereka pindah. Jadi memang darah ini darah dulu para Nabi. Jadi karena dia tinggal di sini kan darah Arab, di Jazirah Arab. Nah, kalau Nabi Hud ini dia umatnya menentang, umatnya kafir, kemudian sampai akhirnya dimusnahkan Allah. Nabi Hud ini Rasul atau Nabi? Imam Hongkongi. Rasul berarti. Rasul berarti. Ya. Rasul. Iya, Rasul berarti Hud itu Rasul. Baik, jadi sudah 5 Nabi kita ini. Udah pukul berapa sekarang? Jam 10. 10. Tambah satu Nabi lagi atau kita masuk ke tanya jawab? Yang Pak satu Haji? Terusin terus Pak. Terus terakhir ya Nabi Kalau satu Hud ya? itu berarti Nabi ya, Hud ya? Iya, Hud dia Nabi. Makanya saya tulis di situ Rasul Hud. Rasul Kaum Ad ya. ini nggak melakukan kesirikan berarti ya? Lakukan Gitu kah? kesirikan. Hah? Tetapi kok, Mereka, kok Nabi? Rasul Nggak Pak Rasul. Adi. ya Rasul kan dia ini Oh, melakukan kesirikan, kemudian dia ngelawan. Oh, Rasul ya, sorry. Iya, dan dia ngelawan. Oh, berarti Rasul udah dapat 2 Rasul nih, Nuh sama Hud. Oke. Kita catat. Ya. Sekarang ketiga Rasul berikutnya yang hafal wadduha walaili idza saja, bukan wadduha. Apa surat apa sebelum duha? Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Itu kisah Nabi Saleh itu ujungnya. Jadi Nabi Saleh alaihissalam. Jadi diutus ke kaum yang namanya kaum Thamud. Ya, dan kaum Thamud ini again sukses, jaya, punya kedikdayaan, dan mereka punya teknologi yang sudah bisa membelah-belah gedung-gedung dengan membuat rumah-rumah di gua itu, dibuat di dinding-dindingnya itu. Dan mereka memang cobaan manusia itu salah satunya kekayaan dan teknologi ya. Teknologi mereka udah tinggi.
Dan akhirnya mereka menyembah berhala. Ini semakin jauh mereka dengan teknologi dan harta yang ternyata manusia gampang terjatuh menjadi penyembah berhala. Menyembah berhala ya maksudnya mereka menolak untuk menyembah Allah, mereka menyembah yang selain daripada Allah. Dan adanya penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Jadi dan mereka seperti biasa maka menentang yang Rasul itu. Dan mereka melihat kok banyak ya orang Nabi Saleh ini pengikutnya semakin lama semakin banyak. Akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka minta kalau betul kamu Nabi buktikan mukjizat. Nah ini yang paling bahaya ya, bahayanya lagi. Nabi Isa juga pernah ditantang sama bukan ditantang ditanya sama pengikutnya kalau bisa turunkan Al-Maidah yaitu makanan. Makanya lahir Rasul Al-Maidah surat kelima itu. Kemudian kata Nabi Isa kalau nanti udah turun kalian kata Allah Subhanahu wa taala kalau sudah aku turunkan makanan kalian tidak boleh lagi durhaka kalau durhaka akan berikan azab. Ya. Jadi sama Nabi Saleh alaihissalam ditantang sama umatnya berikan kami mukjizat. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam? Unta. Onta ya, onta. Jadi keluarlah onta betina yang bunting keluar dari bukit dan onta ini luar biasa onta ini dia ada perjanjian sama Nabi Saleh alaihissalam. Jadi kalau unta itu lagi minum, yang lain nggak boleh minum. Jadi gantian. Ya, kemudian inilah jadi itulah kaum Thamud. Kaum Thamud itu berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang dari kami. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?" Nah ini salah satu kelemahan manusia tadi manusia syirik. Salah satu kelemahan manusia yang satu lagi adalah kami ini kan cuma ini tradisi. Kami kan orang dari suku A. Suku A itu seperti ini. Kami meniru bapak kami, nenek moyang kami, gitu kan, dan seterusnya. Ini kan tradisi kami, gitu. Walaupun tradisinya ternyata tidak benar. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu suruhkan. Jadi dia menentang agamanya Nabi Saleh alaihissalam. Jadi itulah jika manusia menuntut mukjizat dan kemudian ingkar, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau mereka minta buktikan kalau kamu betul-betul Nabi, kemudian Allah berikan buktinya, tandanya, dan kemudian mereka menentangnya, maka akan dihancurkan mereka. Jadi itulah kisah Nabi Saleh. Jadi onta itu keluar, kemudian diikuti oleh anak-anaknya. Kemudian ada anak-anaknya onta, kemudian mereka minum dari sumur. Jadi kalau sudah mereka minum itu sepanjang hari. Tapi susunya dari onta ini bisa untuk diberi minum ke semua orang. Jadi satu kota itu dikasih minum dari susu onta itu. Jadi itu udah suatu mukjizat kan. Ya, tapi ya mereka cari-cari masalah. Kemudian mereka mengeluhlah, oh karena airnya diminum, kami jadi kekurangan air dan seterusnya. Akhirnya mereka melakukan makar untuk membunuh unta itu dan akhirnya mereka bunuhlah unta itu. Dan dahsyatnya lagi orang yang membunuh unta mukjizatnya Nabi Saleh ini dianggap sebagai pahlawan. Dan seterusnya mari kita bunuh Nabi Saleh sama dengan Nabi Muhammad SAW juga diancam untuk dibunuh. Maka Nabi Saleh juga diancam untuk dibunuh. Itulah Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian mereka menantang, kemudian Saleh alaihissalam memberi mereka 3 hari untuk bertobat. Oke, kalian udah membunuh onta dan seterusnya 3 hari untuk bertobat, mereka menantang dan akhirnya berpisahlah dan Nabi Saleh dengan para pengikutnya hijrah pergi ke suatu tempat. Dan yang tadi, nah itu bedanya pengikut Nabi Muhammad hijrah, orang Quraisy itu tidak dihancurkan oleh Allah, tapi diberi kesempatan lagi. Sementara Nabi Saleh mereka yang orang-orang kafir itu kemudian Allah berikan azab dalam bentuk petir dan gempa sama gelombang suara. Pernah dengar nggak gelombang suara ini bisa ternyata merusak? Saya pernah baca salah satu saya kurang lupa konjen Amerika atau keduta besaran Amerika di Amerika Latin itu mereka temukan salah seorang staff mereka tuh sering sakit, sering headache, sering muntah gitu. Ternyata mereka diganggu dari saya lupa yang kena tuh orang Amerikanya atau yang melakukannya orang Amerika, salah satu kisah lah. Ternyata mereka dari bangunan sebelah depan itu mereka selalu menembakkan gelombang suara rendah atau apa gitu. Itu ternyata kalau kita lihat di YouTube tuh juga ada gelombang suara tuh sekian tingginya itu bisa memecahkan gelas gitu.
Jadi menurut beberapa referensi saya baca, salah satu bentuk azab Allah itu juga adalah bentuk gelombang suara yang mematikan dan membekakkan telinga. Dan ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk itu melewati daerah yang bekas Samud itu, kemudian apa kata Rasulullah? Segera tinggalkan tempat ini, karena tempat ini adalah tempat di mana Allah menjatuhkan laknat bagi orang-orang pengikut Nabi Saleh yang mendustai. Jadi itulah kemudian para sahabat yang tadinya sempat mengambil air, persiapan air yang dari sumur-sumur yang ditinggal itu diperintahkan Rasulullah buang di tempat ini pernah dilaknat oleh Allah karena orang-orangnya dan seterusnya. Ya mungkin saja airnya terkontaminasi dengan racun setelah beratus tahun. Mungkin kayak kalau kita lihat kayak Chernobyl yang Union Carbide ya, yang di Rusia sama yang di India Union Carbide itu kan daerahnya sekarang itu kan sampai sekarang pun kayak kota mati ya. Jadi daerahnya itu yang terkena radiasi itu sampai berapa tahun, puluh tahun, ternyata dampak radiasinya masih tinggi. Walau alam, kenapa Rasulullah melarang mengambil air dari tempat itu? Mungkin saja karena makapar, walau alam. Tapi mungkin beberapa orang yang ingin mengaitkan secara teknologi bisa saja itu terjadi. Baik, jadi bentuk inilah ini rumah gua, ini bukan gua bahasa Hokian apa? Bahasa Jakarta ya, bahasa Betawi ya, bukan bahasa Hokian, bukan rumah saya, ini memang rumah guanya mereka ya. Jadi Samud. ya kamu Di mana sih lokasinya? Samud itu saya udah membaca pertanyaan Mas Andri, saya siapin gambarnya. wah, mantap. Jadi ini perang Tabuk itu di sini, ini kaum Tamud tuh di sini. Jadi dia pindahkan ya. Jadi perang Tabuk, jadi Rasulullah perang dari Tabuk, jalan pas sampai di sini. Disinilah Rasulullah menyuruh para muslim waktu itu hati-hati meninggalkan tempat itu segera dan buang air yang bekas. Jadi kaum Tamud itu kurang lebih di sini. Jadi kalau ini Taimah, ini Madinah, ini Al-Wajah, mana Makkah ya? Madinah sini, Makkah di bawah lah ya. Ini Jeddah sebelah sini kalau nggak salah saya. Jadi di atasnya Madinah. So. Ya, oke. Jadi apa pesan dan hikmah yang bisa kita ambil so far? Yang pertama, manusia itu suka menomorsatukan tradisi. Ya. Yang kedua, menggunakan otak demi menolak risalah. Kenapa kamu harusnya kan Nabi itu orang pintar, kok kamu nggak pintar, bukan orang kaya seperti kami dan seterusnya. Dan inilah yang mengulang sampai sekarang pun terjadi. Makanya kenapa kisah-kisah Nabi ini diulang-ulang Allah di dalam Quran sebagai panduan manusia, karena manusia akan dapat mengambil pelajarannya karena manusia itu sifatnya seperti itu. Jadi makalah kisah para Nabi itu menjadi acuan, jadi solusi masalah buat kita. Jadi sampai di sini saja pembicaraan kita mengenai Nabi dan Rasul. Kita sudah mengcover hingga Nabi Saleh alaihissalam. Dan pertemuan kita berikutnya adalah insya Allah kalau kita bertemu lagi kita akan baca mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Demikian saja bincang-bincang Nabi kita hari ini. Ada Pak Bambang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru muncul Pak Bambang? Iya betul, baru muncul. Mana aja Mas Ridi? Ada orang Makau di sini Pak. Oh iya, selamat datang. Namanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal dengan Mas Tamrin, dengan Mas Tanto dia. Oh iya. Ya, oke. Jadi salah satu perbedaan Nabi sama Rasul itu adalah ketika umatnya menentang, melawan dan kufur, maka dia, kalau kita lihat cerita kisah Nabi, semua pengikutnya masih tetap Muslim gitu. Ya, jadi Nabi Adam, Nabi Idris, semua pengikutnya tetap Muslim. Termasuk Nabi Yakub pun, ya, walaupun anaknya bersekongkol untuk bunuh, dia masih tetap Muslim gitu. Masih tetap tidak melakukan syirik, tidak melawan. Itu salah satu ini.
Kemudian beberapa poin lagi yang bisa kita ambil dari situ adalah uh, manusia itu gampang sekali menyebut kami kan niru orang tua kami gitu. Jadi walaupun orang tua kita, jadi kita menggunakan emosi. Jadi kadang-kadang manusia terkadang terlalu emosi, terkadang terlalu rasional. Maka kita tuh harus di tengah-tengah. Kenapa dia terlalu emosi? Nggak mungkin lah. Kalau kita ingat kisahnya Abu Thalib ketika sebelum meninggal, Rasulullah SAW, ya pamanku, ya ammi, sebutlah la ilaha illallah, aku nanti yang membantumu di akhirat. Apa kata Abu Thalib? Tidak mungkin aku meninggalkan agama kakeknya moyangku, tidak mungkin aku meninggalkan agama Abdul Muthalib. Jadi itu makanya kita, artinya apa, manusia itu cenderung tradisi itu nomor satu gitu. Oh kenapa ya? Karena sudah turun temurun seperti ini gitu. Jadi tidak banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita yang dibolehkan dalam agama misalnya, tapi orang malu melakukannya karena tradisi. Misalnya mungkin yang mungkin kisah ini bisa membuat Pak Bambang bangun misalnya misalnya orang yang sudah wanita yang sudah misalnya di atas 40, di atas 30 kemudian meninggal suaminya, kalau dia menikah lagi itu jarang kita dengar gitu. Biasanya orang udah janda 50 tahun padahal sebenarnya ada orang yang perlu membantu dia gitu kan. Kalau dalam Islam diperbolehkan menikah lagi. Kalau dalam masyarakat kita yang dianggap udah tua nggak perlu menikah gitu. Kadang-kadang tradisi kita dengan apa syariat Islam itu kadang-kadang ada berbeda. Nah itu manusia itu punya kecenderungan seperti itu, kecenderungan di mana melihat tradisi adalah lebih baik daripada agama. Gitu. Nah misalnya saya sendiri kan agak orang Minang. Di orang Minang tuh kadang-kadang harta itu diberikan kepada anak perempuan gitu. Jadi intinya saya nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang orang tua punya rumah, kemudian anaknya dua, satu laki-laki satu perempuan, biasanya itu rumah itu jadi milik perempuan gitu. Jadi kadang-kadang walau ininya pendekatannya seperti apa, hikmahnya seperti apa, kadang-kadang kita perlu kadang-kadang melihat lagi tradisi-tradisi kita, apakah tradisi-tradisi kita itu sesuai atau tidak. Gitu. Mungkin di kajian yang lain lah kita bahas mengenai Allah itu tidak memperbolehkan kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Baik. Itu saja mungkin mengenai kisah Nabi, dan yang terakhir, key point yang terakhir adalah kenapa kisah-kisah para Nabi ini diabadikan dalam Al-Quran dan didetailkan dalam di hadis. Kenapa? Salah satunya yaitu menjadi pedoman buat kita. Ya, baik, itu saja bincang-bincang Nabi kita malam ini. Ada yang Bapak yang mau tanya atau mau pembahasan yang lain? Boleh juga. Ada yang tanya, Bapak Pak Wisesa, ada pertanyaan Pak Wisesa? Pak Wahyu, Pak Imam, Ya. Pak Imam? Belum ada, Pak. Belum ada. Saya sama Mas Imamnya kayaknya udah pernah lihat belum? Kita pernah ketemu belum? Belum ya? Belum pernah sebetulnya. Kok wajahnya kayak udah pernah lihat ya? Iya. Ada apa Pak? Ada sedikit-sedikit ini sih Pak, mukanya pasaran, jadi mungkin pasaran. Pasaran. Saya udah lama nggak dengar joke itu. Mukanya pasaran. Nggak spesifik ya. Nggak spesial. Itu Bang Ali nggak tahu artinya mukanya pasaran. Oh paham dia, udah sering main sama orang Indo, paham dia pasti. Oh gitu. Ini Pak Didi, kalau kita lihat tadi ya nabi-nabi yang sudah diceritakan itu, kalau misalkan menentang gitu kan, itu langsung diadab gitu ya Pak Didi ya. Maksudnya Allah langsung menurunkan
azab gitu, beda dengan umatnya Nabi Muhammad ya. Kalau sekarang kita juga banyak lihat orang-orang yang menentang azab gitu kan. Nah, tapi nggak langsung Allah Ya, turunkan gitu. makanya katanya nanti penghancuran umat Nabi Muhammad SAW itu adalah nanti di kiamat. Karena nanti kan di kiamat tuh nggak ada lagi yang Muslim, semua udah kufur. Jadi Ditangguhkan berarti ya. ditangguhkan sampai ah, Nabi Muhammad SAW tuh azabnya orang-orang yang ingkar itu adalah nanti di hari kiamat, pasti kiamat itu. Hmm. Dan sebelum salah satu tanda-tanda kiamat itu kan nanti kan orang-orang mukmin itu dimatikan lewat apa? Ada yang masih tahu lewat apa? Lewat gas, kayak gas kan. Jadi mereka nanti perlahan nanti tinggalnya ujungnya orang-orang yang nggak beriman. Mereka yang melihat kiamat, the end of the world. End of the world. Ya. Jadi orang Armageddon. Pak Didi tidak melihat kiamat itu seperti apa, bisa dibilang, karena sudah duluan Ya. gas Ya. sama yang non itu. Ya, sama dengan yang saya baca referensinya seperti sama dengan 80 orang umatnya Nabi Nuh. Ya, dia tidak dihancurkan kan. Dia ini selamatkan. Jadi dia tidak melihat kehancuran itu. Karena mungkin salah satu bentuk azab buat mereka. Nggak ada lagi pengikutnya. Pak Didi, saya ceritakan yang keluarga para nabi dan rasul yang menentang suaminya sendiri dan atau bapaknya sendiri seperti Nabi Nuh. Siapa lagi yang keluarganya yang diazab gitu? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu Nabi Lut itu dia rasul. Nabi. Rasul dia, umatnya melawan dia. Jadi kalau jadi kisah Nabi Lut itu ada nanti kita berikutnya ya, salah satunya itu dia kisah Nabi Lut itu istrinya itu berkhianat. Istrinya juga termasuk yang dihancurkan nanti. Jadi itu kaum Nabi Lut dihancurkan, kaum Nabi Saleh dihancurkan, kan, kaum Nabi Hud dihancurkan. Jadi semua yang udah tahu jelas Nabi dan ngelawan dan ini melihat mukjizat dari ini semua dia akan dihancurkan. Termasuk Nabi Lut nanti akan dihancurkan juga umatnya. Nah, Nabi Lut tahu kan kisahnya kan? Oh. Ya. Jadi Nabi Lut itu sampai-sampai bukan lagi umatnya melakukan apa namanya istilahnya same sex Homoseksual. encounter, SSI, homoseksual same sex encounter, bukan hanya lagi sekedar melakukan tapi juga mereka memperkosa laki-laki. Jadi ketika Allah menurunkan dua malaikat, yang ada di kisah itu nanti ya, ketika Allah menurunkan dua malaikat yang akan datang ke Nabi Lut alaihissalam memberitahu akan dihancurkan tempat itu. Jadi dua nabi ini menjelma menjadi dua laki-laki. Waktu dia dua laki-laki, dia bertemu dengan Nabi Lut. Nabi Lut takut. Ini orang cakep banget mungkin ya, karena Nabi selalu kan malaikat mungkin. Habis itu kemudian dua pria ini menginap di rumahnya Nabi Lut. Itu Nabi Lut ngomong sama istrinya sama anaknya, jangan dikasih tahu ada laki-laki di rumahku gitu. Tapi istrinya dan anaknya nyampain keluar tuh ada laki-laki cakep di rumahku gitu kan. Mereka datang tuh rame-rame. Ketakutan kan Nabi Lut alaihissalam. Habis itu kedua pria itu langsung bilang, jangan takut, kami malaikat gitu. Ya, jadi sampai mereka mau datang memperkosa itu laki-laki. Jadi udah parah ini mereka gitu. Makanya kalau
mereka dibiarkan di ini kan terus itu memang ininya jadi gila karena itu kan tidak fitrah ya. Sampai-sampai Nabi Lut menawarkan anak perempuannya, kalian jangan mendatangi nikah aja lah anak perempuanku atau apa gitu kan. Enggak, mereka pengen yang dua laki-laki ini. Nah, itu nanti ada di kisahnya di Nabi Lut alaihissalam. Ya Bang Ali ya, jadi Nabi Lut satu lagi. Ya Pak. Saya ada pertanyaan ini Pak Didi kan, jujur kan dalam berkehidupan sehari-hari lah saya sering menemuin ya di keluarga saya itu saya sering ya sedikit sometimes saya ada perbedaan lah mindset saya dengan misalnya bapak saya kan saya masih tinggal dengan bapak saya, istri saya sekarang tinggal sama bapak. Kadang-kadang beberapa hal itu kan kalau jujur orang-orang dulu kan selalu mainkan dengan itu tadi namanya tradisi kan. Nah sementara jujur kalau saya emang selalu berkeinginan bahwa keluarga saya udahlah saya patokan udah kita menurut Al-Quran sama hadis seperti itu saya menerapkan dengan istri saya untuk keluarga saya sendiri. Tapi berhubung saya masih tinggal ya istri saya tinggal sama orang tua saya ya mau nggak mau lah saya juga ngambil jalan tengah ketika bapak saya bilang seperti ini. Kalau menurut saya itu masih rasional ya udah kita follow saja. Tapi kalau memang itu sedikit ini ya udahlah nggak usah terlalu diikutin seperti itu. Itu menurut Pak Didi gimana tuh Pak menyikapi hal tersebut Pak? Ya kasusnya kenapa? Misalkan nih kalau tradisi dulu orang tua saya Pak di Jawa itu misalkan kayak neton itu bapak saya itu sangat-sangat concern sekali dengan semacam itu. Jadi misalkan apa ngeton itu saya nggak tahu. Kalau orang Jawa tuh neton gini Pak Bambang tahu ngeton? Neton Pak ya. Misalkan ada Dino Pasar, ada Paing, ada apa macam itu. Saya juga sebetulnya nggak terlalu. Jadi saya itu nggak tahu misalkan ya itu memang itulah tradisi di Jawa seperti itu Pak Didi. Jadi misalkan kalau ya dibikinin contoh lah anak saya kan ketika itu neton anak kamu. Jadi ya istri saya bisa di mention bikinin ada jenang merah, jenang putih semacam itu. Tapi alhamdulillah yang sisi baiknya saya ambil gini Pak Didi, ibu bapak saya itu senantiasa mereka berpuasa muasain ketika itu entah anaknya, entah cucunya kalau bertepatan dengan neton mereka itu selalu mereka puasa khusus buat mereka yang ya ketika hari lahirnya itulah ya. Somehow sih kalau saya untuk puasanya saya sangat bersyukur terima kasih alhamdulillah lah. Tapi kalau hal-hal yang misalkan wajib bikin itu kadang-kadang saya juga ya so far karena kita masih tinggal saya masuk ke istri saya daripada bikin orang tua saya jadi nanti disappointed mendingan ya udahlah kita follow atau kita masih tinggal sama mereka juga punya andil yang inilah untuk keluarga kita saat ini. Saya selalu mention demikian. Kira-kira gimana bijaksananya Pak saya ngadepin seperti itu Pak? Kalau saya terjemahan ngeton itu maksudnya puasa di hari kelahiran ya apa gitu ya bukan? Iya. Tapi ya seperti itu. Ngeton tuh bukan hari lahir ya Pak. Kalau ngeton tuh tiap bulan, tiap pasaran. Jadi hitungan orang Jawa tuh. Kalau pasarannya wage, puasa hari wage gitu ya? Ya, misalkan wage apa? Misalnya Jumat wage setiap bulan gitu loh Pak. Wetonnya. Iya, benar weton. Kayak hari baik gitu loh Pak Didi. Oh, hari baik ya. Jadi secara ini ya, secara ibadah kan memang referensi kita kan memang referensi kita itu kan hanya Rasulullah SAW. Yeah. Jadi ada beberapa ibadah itu yang memang sama dengan ibadah itu kan dia harus berdalil istilahnya kan, harus ada referensi. Jadi secinta apapun kita, sekuat apapun ibadah kita memang harus memakai referensi. Jadi misalnya yang sederhana aja kan, Rasulullah SAW itu menganjurkan kita sholat berjamaah gitu. Dan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita sholat sunat. Jadi sholat sunat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat pembaringnya, pengikutnya sholat wajib, misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu. Jadi ada 2 sunnahnya Rasulullah SAW itu
sholat wajib berjamaah dan sholat sunat ya. Tapi sholat sunat tidak boleh dijemaahkan karena kalau sholat sunat dijemaahkan perlu dalil lagi satu lagi sampai sedemikian rupanya gitu. Jadi apa yang disebutkan disundahkan itu baik dari sisi ucapan, baik dari sisi perlakuan, baik dari sisi waktu. Jadi ucapannya, waktunya, gerakannya, kemudian itu semua masuk ke dalam ini. Jadi secara umum kurang lebih seperti itu. Nah, masalah mengenai orang tua ini kan kita tuh kan dosa paling besar setelah syirik itu kan dosa melawan orang tua. Jadi kebaikan kita ke orang tua juga memang harus kita ini dan semuanya kan harus dipelajari. Jadi kadang-kadang masalahnya orang-orang kita ini kena apa namanya? Apa istilahnya apa efek namanya? Yang baru tahu langsung ngejos semua dihajar gitu kan, baru tahu belajar. Kalau Buya Hamka bilang kalau dulu saya membaca satu buku semua orang salah gitu. Ketika saya membaca banyak buku sayalah yang salah gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita baru tahu wah semua dibid'ahkan, semua dikafirkan. Ini memang kalau berinteraksi dengan orang tua memang harus hikmah gitu. Yang paling bagus sih memang kalau memang niat mencari hikmahnya gitu. Ya cari orang yang mungkin di situ pengajian ada ustadz ini pengajian ya ibu kita dengar pengajian. Jadi memang harus seperti itu daripada jangan kayak gini ini bid'ah ini haram itu mungkin juga nggak pantas karena mungkin membuat orang menjauh. Saya takut durhaka juga pasti saya selalu nggak boleh makanya saya sangat bersyukurnya udah bahwa itulah surga saya saat ini. Salah pegangan saya seperti itu Pak emang. Jadi tapi that's why kalau ada yang Pak seninya hidup kita. Jadi di sisi lain kita tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Kita tidak melakukan ibadah apa yang tidak pernah dicontohkan. Di sisi lain juga kita harus menghargai orang tua. Jadi antara perpaduan itu kita yang ngerti orang tua kita yang duduk sama orang yang mengerti buat ininya, buat skemanya, gimana kita caranya, gimana pendekatannya, gimana berdakwah bil hikmah, bukan berdakwah dengan menyakiti orang kan. Berdakwah dengan menyakiti orang kan artinya dia anti dakwah, kebalikannya membuat orang semakin jauh dan benci Islam. Jadi yang dakwah yang baik itu adalah ketika orang jatuh cinta sama kita gitu kan. Banyak orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah itu akhirnya jatuh cinta sama Rasulullah. Bukan dengan memaki-maki, bukan dengan ini, tapi dengan dakwah bil akhlak. Ya kalau menurut ini ya saya juga banyak teman-teman yang di sini juga pas pulang ke Indonesia seperti itu menemukan orang tuanya masih jauh ya jangan dinasihati orang tua dinasihati kita dulu popoknya dia yang ganti kan sampai kapanpun karena kita diganti popoknya sampai kapanpun kita tetap dianggap anak jadi harus hati-hati ini ya mungkin ajak ke pengajian, beliin baju. Ini baju batik baru ya kita nonton pengajian. Ya sebenarnya ini sih Pak Didi, jujur kalau masalah ibadah kayak yang wajib ya Pak Haji, Pak Didi saya sangat bersyukur bahwa saya mereka ya selalu mention juga mengingatkan lah anak-anaknya gitu. Mereka pun juga rajin ikut pengajian ini, pengajian itu. Bahkan ketika saya pulang tuh sempat Bapak tuh jadi host tuan rumah pengajian apa ya, notabene saya juga ngerti biasanya kalau di tempat saya kan ada yasinan tuh keliling tuh kalau malam Jumat. Nah habis itu ada lagi namanya Dalailal kalau nggak salah, saya masih ingat. Jadi bapak saya bilang habis ini nanti kita juga jadi tuan rumah Dalailal, itu pengajiannya ini ada sih salah satu pemimpin pesantren juga yang jadi leadernya gitu. Tapi ketika saya cuma pengen tahu apa sih yang mereka lakukan di pengajian tersebut, makanya saya join lah waktu itu ngikut. Tapi benar saya feeling saya nggak merasa nyaman, kayaknya saya nggak merasa apa yang didiskus, yang dibahas. Mungkin saya nggak terlalu nyambung karena juga jarang-jarang pulang. Akhirnya ya udah saya excuse aja Pak, maaf saya takut tersinggung dengan jamaah yang lain, jadi saya juga ngomong aja maaf saya. Akhirnya ya udah mundur sih, nggak jauh, cuma saya ada di luar, di teras waktu itu akhirnya gitu. Cuman karena intinya saya juga nggak paham mereka ngaji apa gitu, jadi ya udahlah, saya cuma bantu-bantu aja. Jadi itu aja sih Pak Didi.
beberapa emang kalau jujur di tempat saya itu banyak pengajian-pengajian macam itu ya. Ada pengajian terong lah bahasnya, pengajian putihan. Saya juga sampai bener loh itu Pengajian terong. bener, sumpah di Banyuwangi itu ada. Saya juga itu kenapa Yang dikasih nama dibahas itu tentang karena terong. enggak ternyata itu mereka setelah ngaji biasa mungkin ada konsumsi itu kebanyakan makan terong. Oh kayak gitu saya juga kadang-kadang juga. Ya udah itu makin ya that's why saya pun jujur nggak terlalu excited ketika mau ini nggak begitu inilah ikut ini di sana seperti itu. Kalau cuman masalah yasinan oke lah, tahlilan gitu saya masih ya karena lingkungan saya menjalankan tersebut, maka saya juga mau nggak mau lah karena saya tinggal di situ gitu. Saya ikut andil juga gitu. Tapi kalau hal-hal yang saya nggak begitu paham, saya mendingan enggak. Walaupun jujur secara sosial mereka pun tetangga saya kanan kiri kadang-kadang juga nanya kenapa nggak mau ini gitu-gitu sih. Tapi ya karena saya jujur karena belum terlalu banyak paham tahu betul makanya mendingan saya enggak. Dan insya Allah ada kekhawatiran di kita, mungkin langkah kita belum tentu benar, tapi ada kekhawatiran kita karena ketakutan kita sama Allah, insya Allah itu menjadi suatu amal soleh, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kali ini. Karena dulu di Makau pun sama, saya dulu alhamdulillah ketemu Pak Ali itu pada mulanya juga, saya juga dulu masih ada keraguan, bener mau ikut ngaji, habis Jumatan sering diajak sih dulu. Kita juga harus hati-hati loh, kita pengajiannya MTI di sini, Majelis Tahu Isi. Kalau nanti kita ketemu darah tuh setiap ngajinya pakai tahu isi. Jadi gitu. Itu kan nggak terong-terongan saja. Nggak terongan. Kita PTI, kita pengajian tahu isi. Mantap itu berarti. Mudah-mudahan, tapi soalnya nggak bid'ah itu. Pak Didi, kalau yang dari awal yang Pak Didi ngomong yang makamnya di Guangzhou, Wakas yang di Guangzhou itu, kalau kita kan kalau Nabi Muhammad menyuruh kita untuk menziarah kubur kan. Jadi kalau kuburan itu yang nggak benar gimana gitu Pak? Kita ziarah. Jadi mansuh gitu. Jadi istilahnya gini. Awalnya pertama sekali itu memang Rasulullah melarang umatnya untuk ziarah kubur karena dikhawatirkan itu tadi, karena udah zaman Nabi Nuh kan orang gampang sekali terperosok. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian itu dimansuh, artinya dia kalau bahasa ininya dia abrogate, kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya dia dimansuh, dia diangkat. Jadi diperbolehkan lagi, dicabut larangan itu karena iman mereka semua udah benar dah. Tapi ada syaratnya, datang ke ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Jadi syarat utamanya untuk mengingat kematian. Atau kalau misalnya ke kuburan kenapa ya? Karena ngantar orang mati salah satunya. Kalau ngantar orang mati ya terpaksa ke kuburan kan. Jadi ngantar orang meninggal, kemudian mengingat kematian, itu salah satu tujuan ziarah kubur. Bukan yang dikhawatirkan itu kan orang datang ke ziarah kubur kemudian bersembahyang di sana, sholat di sana gitu, atau melakukan beribadah. Jangan jadikan tempat ibadah kan, nggak boleh jadikan tempat ibadah. Nah, tapi kalau kuburan yang Pak Didi ngomong itu, mereka ngomong itu replika saja. Jadi secara umum pemerintah Cina itu di dulu sekali saya lihat di situsnya, mereka memang menyebut kalau itu adalah replika kuburan. Jadi salah satu budaya orang Cina, kalau nggak salah saya di Cina Selatan ya, di bagian ini, ketika seorang yang mereka hargai itu meninggal, mereka buat replikanya gitu. Jadi dulu kisahnya ceritanya dulu itu, ceritanya itu ada orang sahabat Nabi yang datang ke sana, kemudian mengenalkan Islam, kemudian sahabat itu balik lagi
ke tanah asalnya, kemudian didengar bahwa dia meninggal. Nah, mereka dalam rangka menghargai dan mereka buat kuburannya gitu. Tapi kalau kita Sa'ad bin Abi Waqqas kan salah satu termasuk dari Asyara Mubasharah. Jadi 10 orang yang sudah dipastikan masuk surga. Jadi 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalamnya. Kemudian Said bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian siapa Bilal. Bilal enggak? Ininya anaknya Safiyah itu siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Itu orang-orang 10 orang yang disebut Rasulullah sudah dipastikan masuk surga, termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk jenderal perang juga, dia ikut perang waktu menunduk. Jadi Khalid bin Walid yang menundukkan daerah Syria, yang menjatuhkan daerah Syria dan seterusnya. Sa'ad bin Waqqas yang ke daerah Persia. Jadi dia yang memimpin perang itu. Tapi tidak ada kisah bahwa dia sampai datang ke Cina atau ke Guangzhou. Mungkin klan dia beberapa tahun setelahnya mungkin. Tapi memang masjid itu udah lama. Tapi ya karena itu orang datang ke sana melakukan ziarah-ziarah yang ada ngajinya, kadang-kadang sampai lari keliling kuburan itu yang saya dengar. Jadi kuburannya pertama salah, yang bukan kuburan betulan, yang kedua juga banyak orang-orang yang melakukan ibadah di kuburan itu. Jadi ziarah kuburan ke kuburan orang soleh jadinya, karena itu kan kenapa lahirnya berhala-berhala di Nabi Nuh itu kan karena orang-orang soleh. Begitu. Jadi karena saya yang MC, jadi saya yang nanya lagi, ada kira-kira mau didiskusikan lagi. Kalau tidak kita Mau tanya satu, Pak. Iya, silakan masuk aja. Waktu tadi Pak Didi cerita tentang Nabi Saleh, kan ada umat beliau kan diazab ya. Terus saya teringat beberapa artikel beberapa waktu lalu, agak terkenal artikelnya yang menyampaikan bahwa ke depan pemerintah Arab Saudi itu ingin membuka daerah-daerah yang kira-kira dulu dianggap sebagai tempat diazab itu, yang secara tradisional dia masih dihindari masyarakat, tapi sekarang mau dibuka untuk tempat wisata. Nanti rencananya seperti itu di artikel itu, karena memang ingin membuka untuk wisata pada tahun-tahun ke depannya. Kalau menurut, jika suatu saat itu nanti terjadi gitu ya Pak, pandangan Pak Didi itu bagaimana, dan suatu saat ketika saat itu nanti terjadi gitu, misalnya kita ada rezeki dan jalan-jalan ke Arab Saudi, mungkin setelah umroh gitu ya, ada apa gitu, termasuk kalau umroh kan kadang juga sekalian jalan-jalan kemana gitu, apakah recommended untuk didatangi ya tempat seperti itu? Memang dalam satu sisi membuat penasaran, tapi dalam sisi lain kalau di Indonesia saja ada tempat yang dianggap gak enak, tidak dikunjungi, takut gitu Pak. Kalau saya kadang-kadang jadi pernah dengar NIOM? Ya. Saya pernah dengar NIOM yang mau dibangun besar-besaran ke depan gitu ya. Lagi salah satu proyeknya, mungkin Bapak kalau Mas Andri pasti sudah tahu. Proyek NIOM ini proyeknya pemimpin Arab Saudi yang sekarang ingin menjadikan visi 2050 ya, 2040 atau 2050 ya, akan menjadikan Arab Saudi tidak lagi bergantung sama minyak, kemudian darah kota wisata, darah bisnis, kemudian teknologi dan seterusnya, pembangunannya luar biasa, bandaranya udah buka lah, kalau nggak salah udah ada nomor, jadi bandara udah dibuka, salah satu kota yang paling panjang nanti, kota horizontal, kota the line istilahnya, nama kotanya. Jadi kota itu panjang dari ujung ke ujung itu bisa berapa lama gitu. Nah sekarang banyak kita dengar mungkin
kalau nggak salah di WhatsApp grup kita ada yang memposting, salah satunya itu kejadiannya itu ada beberapa yang kena tanah itu ya dibebaskan dan saya nggak tahu apakah tanah itu melewati darah-darah yang dulu pernah dilaknat Allah atau apa, saya nggak tahu sampai di situ. Tapi kalau misalnya memang udah jelas sudah pasti ya memang kalau kita mau ikut perintah Rasulullah supaya tidak mendatangi tempat-tempat seperti itu. Jadi kadang-kadang perintah Rasulullah itu mungkin ada hikmahnya mungkin karena tempat itu terkontaminasi. Tapi ada saja orang, jadi ada dua pendekatan. Rasulullah larang bukan karena hikmahnya, karena larangannya. Ya, jadi kalau misalnya kontaminasinya udah hilang, apakah jadi halal? Ada dua versi, ada yang bilang bisa jadi halal, bisa jadi enggak ya karena dilarang, tetap dilarang. Jadi walaupun udah enggak kontaminasi lagi, tetap juga dilarang ke sana gitu. Ada dua pendekatan. Kalau saya misalnya Arab Saudi itu luas sekali. Saya kemarin menemukan beberapa travel blogger yang keliling Arab Saudi bukan ke arah utara kan. Kalau Neom itu kan nanti di utara tuh berseberangan dengan laut yang menuju ke Mesir itu. Ke daerah selatan ya. Kalau ke selatan ya yang berbatas dengan Yaman itu banyak daerah-daerah yang lebih menarik lagi untuk dikunjungi gitu. Banyak sekali. Jadi banyak tuh travel blogger orang asing yang datang ke Saudi melihat tempat-tempat yang bagus, maksudnya hijau darahnya ini beda banget dengan daerah-daerah di padang yang kita lihat seperti di padang pasir yang di Saudi, di Mekah dan Madinah. Ya kalau menurut saya sih kalau misalnya ini kalau saya sih mungkin lebih ke referensinya mendingan tidak datang ya karena mungkin tempat itu laknat, mungkin kan bukan karena kontaminasi ya, tapi karena mungkin murka Allah, jadi kita tidak mengingatkan diri kepada murka Allah gitu. Jadi mendingan menjauh, cari tempat yang lebih alternatif, yang lebih banyak yang bisa kita lihat. Wallahu a'lam. Karena kawan kawin juga ada yang ke sana Pak Didi malahan. Iya, Pak Bang Revan ke sana Pak Cik ya. Di Al-Ula itu kan. Itu salah satu kan yang proyek Neom itu kan tidak hanya satu tempat yang pernah dilakukan. Tempat itu jauh. Saya pikir malah nggak nyampe ke situ. Malah saya pikir nggak nyampe ke situ kok. Masih di atasnya. Dia kan di bawah Tabuk. Kalau nggak salah proyek Neom itu nggak nyampe Tabuk kan. Nggak tahu saya siapa yang tahu proyek Neom itu sampai kemana. Kalau nggak salah nggak sampai ke Tabuk juga. Emang lagi gila-gilaan. Iya, memang proyek luar biasa itu. Bapak boleh lihat tuh Google tuh Neom, N-E-O-M. Dari Neo bahasa Latin artinya new. M ini kalau nggak salah dari city ya, apa gitu. Neom. Udah rekrut besar-besaran tuh. Saya punya teman juga terbayang pengen kerja di situ juga. Nggak tahu apa Mas Andri tertarik nggak kerja di Neom, Mas Andri? Dekat loh dari Mas Andri. Sementara di sini alhamdulillah Pak. Udah. Nanti enak. it's gonna be a new Abu Dhabi nanti tuh. Iya, yang kotanya ada berapa deker gitu kalau nggak salah, itu benar Pak Didi itu ya. Saya juga sempet ini sih. Luar biasa tuh proyeknya tuh. Iya, ada tingkat gitu, ntar terhubung dengan ya semacam itulah proyek futuristisnya. Baik, kalau tidak ada lagi, mumpung sudah 10.40, 10.38, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan pekan depan. Pak Bambang ada ini pesan-pesan? Nggak ada Pak, telat ngasih pesan lagi nanti. Lama lah. Pak Adi, udah Pak Adi? Terima kasih Pak Didi nih. Ya. Kisah-kisahnya sudah disampaikan dengan baik, dan untuk pekan depan materi kita tentang tahsin tilawah ya. Jadi kita akan dibimbing untuk membaca dengan benar bacaan pertama. Kita akan kalau juga ada sedikit tambahan tafsir singkat ini sudah. Misalnya salah satu ustadz yang sudah lama ya itu mungkin kita pengantar untuk jadi karena
suara. Suaranya kurang. kurang jelas. Sorry. Mic-nya kurang ini. Ya, jadi terima kasih Pak Didi untuk malam ini dan untuk pekan depan kami mengharapkan juga kehadiran teman-teman juga di waktu jam yang sama. Kita pekan depan insya Allah tahsin tilawah Al-Quran, kita akan dibimbing bagaimana membaca surat-surat pendek juz amma dengan benar, dengan bacaan yang benar, dan insya Allah nanti mungkin akan diiringi juga dengan tafsir singkat dari surat-surat yang akan kita baca. Mungkin itu ya, jadi silakan linknya tetap sama, menggunakan link yang sama ini, jamnya juga sama, namun materinya berbeda. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman. Ya. Saya kembalikan ke Pak Didi. Sama Pak Imam Makawi, mudah-mudahan Insya Allah. Dengan segala kekurangan ini, kita sama-sama mudah-mudahan belajar. selamat bergabung, selamat belajar sama-sama. Iya, saya sangat senang justru. Alhamdulillah banget. Ya, mudah-mudahan nanti setelah mudah-mudahan ini Omikron ini sebenarnya gejala-gejala kesembuhan sebenarnya, gejala-gejala kewajaran, kebiasaan dari semua yang saya tahu kena. Adik saya sama istrinya sama satu keluarga kena, udah saling tular-tularan, ternyata cuma 2 hari aja sakitnya. Saya lihat banyak yang kena, yang sakit juga kebanyakan orang Hong Kong sekarang malah takut di karantina daripada kena Omikron ya. Kalau si ini kemarin lain lagi ceritanya. Siapa? Bang Ghazali. Dia kan stafnya KT, dia lagi terbang. Pas pulang terbang itu dia di karantina. Senang dia di karantina karena pertama nginap di hotel sendirian, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin istri. Habis itu karena dia habis landing, dia dianggap overtime. Jadi selama dia bilang 2 tahun terakhir ini overtime dia paling gede, paling banyak dapat uangnya selama dalam sejarah dia bekerja. Omikron membawa berkah itu berarti Pak. Iya, makanya senang dia. Malah berharap lagi dia di karantina. Iya, memang rezeki orang beda-beda. Baiklah, dengan berakhirnya dengan akhirnya waktu juga lah yang memisahkan kita. Jazakumullah khair Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Tidak bosan walaupun dengan kemampuan yang cuma terbata-bata, mudah-mudahan bisa ada beberapa poin atau beberapa butir yang Bapak bisa ambil sebagai asbab kedekatan kita belajar mengenal Rasul, belajar mengenal Nabi, dan menjadikan sebagai asbab kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Sampai bertemu lagi pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.